Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, kita pada pertemuan kelima ini kita masih membahas tentang metodologi ya, metodologi. Jadi di buku saya itu ada pendekatan metodologis dan pendekatan praktis. Kita masih berkutat di pendekatan metodologi. Nah, kita fokus membahas tentang kerangka metodologi dalam mengembangkan produk perbankan syariah yang sudah kita kaji secara syariah maupun secara ilmu ekonomi pada minggu-minggu sebelumnya. Nah, pembahasan kita kali ini akan difokuskan pada pendahuluannya begini ya. Jadi transaksi dengan kecanggihan teknologi saat ini perlu ada fasilitasi kepastian hukum dalam fikih. Nah, fikih muamalah, maka diperlukan kesungguhan dalam berijtihad untuk melahirkan dasar hukum, untuk melahirkan fikih sebagai dasar hukum bagi para praktisi lembaga keuangan ya, perbankan maupun lembaga keuangan yang lain. Nah, ini diperlukan ilmu, diperlukan metodologi yang harus dikuasai oleh para praktisi selain dikuasai oleh para akademisi maupun para ulama ya. Karena sekarang zaman seperti sekarang ini para ulama harus menguasai ilmu-ilmu tentang keuangan kontemporer. Misalnya sekarang ada sukuk, ada pasar modal, ada multi finance syariah, ada pasar uang syariah, bursa komoditas syariah, reksadana syariah. Nah, ini apa ini? Terus dasar hukumnya apa? Terus apakah ini benar-benar sesuai syariah dan tidak? Nah, itu maka kita perlu mengilmui. Demikian juga ini sektor real, sekarang ada halal market, ada hotel syariah, ada rumah makan syariah, ada busana musim syariah, bermacam-macam itu. Nah, itu dasarnya apa? Apa cuman pakai label syariah aja, apa benar-benar syariah? Nah, ini perlu kesungguhan dalam ijtihad. Maka bila ini tidak disertai dengan ijtihad dalam hal fikih, akan terjadi gap antara realitas dengan dasar fikih. Nah, gitu. Maka di sini akan terjadi stagnasi. Stagnasi secara konseptual dulu, jangan di dataran praktis. Kalau orang praktis itu kan mengikuti zaman, tapi dalam Islam itu konseptual fikihnya dulu dipikirkan, perlu dipikirkan. Mungkin itu ya. Nah, ini sekedar pengantar. Kita fokus di sini. Maka perlu ada reaktualisasi fikih muamalah ya. Reaktualisasi fikih muamalah itu dasarnya ini. Saya tidak akan membahas ini tentang secara detail ya. Nanti teman-teman cari aja di internet itu maksudnya apa, itu usul fikih itu apa, maqasid syariah itu apa, filsafat hukum Islam itu apa, tarik tasrek itu apa, qawaidul fikih itu apa, ijtihad insya'i, ijtihad intiqai itu apa, terus apa itu ilmu mustalah hadis itu apa. Nah, ini saya tugaskan teman-teman untuk membaca, mencari di internet, karena kuisnya mungkin 80% kuisnya itu hanya ini saja, dan ini saya tidak akan jelaskan di sini, nanti kehabisan waktu. Oke, langsung aja. Sekarang setelah tadi kita lihat dasar secara metodologis apa saja yang diperlukan, sekarang secara internasional itu sudah ada legal standar ya untuk perbankan dan keuangan syariah. Yang pertama itu namanya AAOIV,
Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. Nah, ini itu tugasnya melahirkan standar akuntansi, standar auditing, dan standar governance sebagai kode etik. Untuk apa? Untuk diaplikasikan dalam dunia perbankan dan keuangan syariah. Anggotanya sudah 154 negara dan telah diadopsi oleh 154 negara ini. Maka di seluruh dunia untuk standar akuntansi dan auditing pakai ini, syariah ya, AAOIV, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. Nah ya, yang kedua ada IFSB, ada Islamic Financial Services Board. Nah, ini sebagai acuan regulasi. Acuan regulasi kalau di Indonesia ya acuan regulasi OJK misalnya. Kalau di dunia internasional itu bisa jadi acuan regulasi Basel Committee ya. Sekarang sudah sampai Basel 3, Basel 1, Basel 2, Basel 3. Jadi inilah yang jadi sumber regulasi di otoritas jasa keuangan di masing-masing negara. Yang ketiga ada namanya IIFA OIC, the International Islamic Fiqh Academy of the Organization of the Islamic Conference. Ini lembaga yang berperan secara signifikan dalam pengembangan fatwa, dalam mengembangkan perbankan syariah dan keuangan melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan. Nah, kalau di Indonesia itu dasarnya PSAK. PSAK itu pedoman standar akuntansi keuangan. Nah, maka sekarang udah ada PSAK banyak itu tentang keuangan syariah, tentang perbankan, tentang sukuk, tentang macam-macam. Nah, inilah kira-kira legal standar perbankan syariah dalam hal dalam hal keuangannya. Saya kira ini saja pembahasan kita. Untuk pembahasan seperti ini nanti kita akan bahas minggu depan. Kita akan bahas minggu depan karena saya rasa nggak cukup, teman-teman harus fokus belajar ini ya, harus fokus. Nanti baru membuka kuis. Kalau belum belajar ini, buka kuis pasti nggak bisa. Dan ini tidak saya jelaskan karena saya anggap sudah tahu. Ini pelajaran-pelajaran di semester awal. Tinggal teman-teman membuka internet, apa itu tafsir, apa itu mustalah hadis, apa itu ijtihad, apa itu tarik tasrik, qawaid fikih, maqasid syariah, usul fikih, filsafat hukum Islam dan sebagainya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.